A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita lanjutkan lagi tadabbur kita, dan ini juga sama seperti pagi tadi, insyaallah di tadabbur kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi setelah Syawal, Idul Fitri, baru kita lanjutkan lagi nanti tadabbur kita. Mudah-mudahan tadabbur yang selama ini sudah kita pelajari juga menjadi bekal, menjadi persiapan kita juga untuk menyambut bulan Ramadan, bahwa di samping seorang hamba ketika memasuki bulan Ramadan dituntut untuk memperbanyak berinteraksi kepada Quran, selain membaca, salah satunya bagaimana juga kita bisa memahami dari ayat-ayat yang terkait dari setiap ayat yang kita baca agar dapat kita amalkan di dalam kehidupan. Ini yang terpenting sekali, karena Al-Quran di samping sebagai dibaca tetapi difahami dan diamalkan di dalam kehidupan. Inilah menjadi generasi Ahlul Quran, yaitu keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Karena cerminan akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tercermin dari isi kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sekali kita membahas sampai ayat ke-67, yaitu di ayat 67 ini orang Yahudi dan orang Nasrani menganggap bahwa Nabi Ibrahim itu adalah orang Yahudi. Kemudian orang Nasrani juga menganggap bahwa Nabi Ibrahim itu orang Nasrani. Adanya perdebatan di antara mereka berdua. Padahal kalau kita lihat, Nabi Isa dan Nabi Musa itu lebih dahulu Nabi Ibrahim. Jadi kalau ditanya, Nasrani dan Yahudi itu adanya muncul setelah Nabi Ibrahim wafat. Ini kan tidak mungkin. Masa kalau kita lihat orangnya sudah tiada, ini agamanya baru, kita anggap dia orang Yahudi dan Nasrani. Kecuali kalau memang Yahudi dan Nasrani itu lebih awal, baru Nabi Ibrahim terakhir, baru mungkin bisa kita katakan bahwa Nabi Ibrahim itu kalau tidak Yahudi dan Nasrani. Tapi ini salah satu kekeliruan mereka dalam hal memahami, bahwa mengatakan Nabi Ibrahim itu dari orang golongan Yahudi mengatakan Yahudi, dari orang golongan Nasrani mengatakan Nasrani. Padahal tidak, Yahudi dan Nasrani itu baru muncul jauh jaraknya setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ini salah satu kekeliruan bangsa Yahudi dan Nasrani. Di ayat 67, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
maka na Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi. Ini jawabannya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Nabi Ibrahim itu orang Yahudi. Tidak. Kemudian wala Nasraniyya, dan dia juga bukan orang Nasrani. Akan tetapi siapa Nabi Ibrahim itu? Hanifan muslimah. Tetapi dia adalah seorang yang lurus atau muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia juga tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka ini adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita lihat mereka itu tidak menyembah. Bahkan ada dalam segi ketauhidan mereka menganggap Nabi Isa itu disembah. Isa itu anak Tuhan. Uzair juga orang Yahudi menganggap bahwa itu anaknya Tuhan. Sehingga ini salah satu kekeliruan yang terjadi bagi orang Yahudi dan Nasrani. Sekarang kita masuki ayat yang ke-68. Ini yang sekarang kita tadabburi. Ayat ke-68 ini masih ada kaitannya dengan ayat ke-67, bahwa ketika terjadi perdebatan di antara mereka, orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan orang Nasrani juga Nabi Ibrahim orang Nasrani, maka turunlah ayat sebagai penengah. Turunlah ayat yang menjelaskan kepada mereka bahwa apa yang mereka katakan itu keliru. Dan ini langsung Allah menjadi penengahnya. Dan inilah cerita tentang bagaimana perdebatan Nabi Muhammad SAW terhadap ketika itu adalah kafir, orang Kristen dari Najran. Maka di sini dikatakan inna awlan nasi bi Ibrahim alalladzina tabauhu wa hadzan nabiy walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Jadi kalau tadi mereka menganggap orang Yahudi paling dekat dengan Nabi Ibrahim, orang Nasrani menganggap paling dekat dengan Nabi Ibrahim, padahal Nabi Ibrahim itu tidak menyekutukan Allah, maka tidak mungkin mereka mengatakan orang yang paling dekat. Itu adalah hanya pengakuan mereka saja. Kan gampang ya, bukan sekedar mengaku-ngaku saja. Mana yang paling berat, mengakui atau diakui? Kalau mengaku-ngaku gampang. Contoh, saya punya saudara namanya Andi. Bukan saudara sebenarnya, mengaku-ngaku saja. Oh, si Andi itu saudara saya. Tapi si Andi katakan dia bukan. Nah, dia tidak mengakui. Kalau mengaku-ngaku banyak orang zaman sekarang yang mengaku-ngaku. Dan orang Yahudi dan Nasrani itu mengaku-ngaku. Padahal Nabi Ibrahim atau orang-orang beriman tidak mengakui. Kenapa? Disinilah jawabannya. Kenapa orang Yahudi dan Nasrani itu tidak diakui sebagai pengikutnya Nabi Ibrahim? Pertama, mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari segi tauhid mereka ada kesalahan. Maka di dalam ayat ini sebagai jawabannya, inna, sesungguhnya, aulan nasi, orang-orang yang paling dekat kepada Ibrahim, lalladzina tabauhu, ialah orang-orang yang mengikutinya. Jadi di sini kata-kata ada aula, ada waliyun. Ini sebenarnya hampir mirip. Aula, orang-orang yang paling dekat. Ada wali murid, ada wali santri, ada wali kelas, itu termasuk wali murid, orang-orang yang terdekat. Jadi di sini dikatakan makna inna aulan nas adalah orang-orang yang terdekat kepada Nabi Ibrahim. Siapa di sini dikatakan yang paling dekat kepada Nabi Ibrahim? Lalladzina tabauhu. Di sini mengatakan ittabauhu, ini maknanya adalah ittiba. Inna aulan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu. Nattaba'uhu ini terambil dari kata ittaba'a yattabi'u, artinya mengikuti, atau bahasa kita juga bisa kita sebut dengan namanya ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba adalah mengikuti terus-menerus dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Ini pengertian dari ittiba. Jadi mereka itu mengikuti, mengaku-ngaku Nabi Ibrahim adalah orang yang terdekat, tapi mereka itu tidak berlandaskan dengan ilmu.
Nah, kalau ditanya siapakah sebenarnya orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, wahadan nabi walladzina amanu, yaitu Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman. Ini sebenarnya kenapa? Karena Nabi Muhammad jalurnya sama dari segi ketauhidan, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dari para nabi itu dari segi tauhidnya mereka satu, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda itu dari segi syariatnya. Jadi syariat risalah yang mereka bawa itu terhadap umatnya dengan umat-umat Nabi yang sekarang tuh ada persamaan, ada perbedaan. Contoh saja, kita mengikut. Jadi kalau seandainya kita tidak mengikuti, berarti kita tidak dikatakan orang-orang yang dekat dengan Nabi Ibrahim. Tapi dalam mengikuti ini harus dengan ilmu, kemudian harus dengan landasan atas ketentuan yang Allah sudah berikan, yaitu di Al-Quran maupun Sunnah. Contoh dalam mengikuti Nabi. Apakah boleh seseorang harus mutlak terus mengikuti Nabi? Harus dengan ilmu juga. Jadi patron ukurannya itu ketika kita mengikuti Nabi maupun Rasul ataupun Nabi-Nabi yang sebelumnya, mereka tuh sudah diberikan kitab, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Contoh, apakah kita juga bisa dikatakan umatnya pengikutnya Nabi Ibrahim kalau seandainya kita tidak mengikuti ajarannya seutuhnya? Jadi dalam hal syariat, ketauhidan itu mutlak 100% untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam syariat ada syariat yang khusus untuk Nabi, ada yang syariat untuk umatnya. Contoh dalam hal mengikuti para nabi. Jadi kalau Nabi Muhammad ini mengikuti Nabi Ibrahim ajarannya, tapi tidak semuanya diikuti karena ada sebagian dari Nabi Ibrahim tidak berlaku lagi pada Nabi Muhammad. Seperti haji, khitan itu masih kita pakai lagi sekarang. Itu mengikut Nabi Ibrahim, orang-orang yang beriman. Contoh Nabi Sulaiman. Apakah kita harus mengikuti bagaimana para rasul semuanya, para nabi semuanya dalam kehidupan mereka? Tidak ada yang khusus untuk bagi para nabi. Contoh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu Allah berikan kelebihan kaya raya. Kemudian Nabi Sulaiman itu memiliki pasukan dan jin-jin. Nabi Sulaiman itu memiliki pasukan angin. Nabi Sulaiman itu memiliki pasukan semut. Nah, apakah kita selaku umat manusia sekarang ini seutuhnya kita ikuti ajaran yang atau hal yang spesial yang dimiliki oleh Nabi? Tidak. Tidak mungkin orang zaman sekarang lagi punya pengikut jin, itu bisa jadi syirik. Nah, ini juga salah satu hal-hal ketika kita mengikuti itu juga harus dengan ilmu. Maka pengertian ittaba'uhu, ini ada ittiba'uhu, di sini ada mengikuti saja. Tapi mengikuti di sini adalah mengikuti dengan ilmu. Ini yang harus kita ikuti. Jadi, Nabi dulu kan ada Nabi Sulaiman mengikutnya jin. Kalau gitu saya punya, kan boleh kita ngikuti jin, punya pengikut jin. Nah, itu contoh orang yang mengikuti dengan tidak punya ilmu. Maka kalau dia tidak punya ilmu, menjadi lawannya hawa nafsunya, itu yang lebih dipentingkannya. Contoh lagi kalau Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diberi kelebihan memiliki istri lebih dari 4. Tapi orang yang sekarang 4. Masna wa thulatha wa ruba'. Lah, kita kan pengikutnya Nabi. Kalau gitu, kita kan boleh mengikuti lebih. Ini hukum spesial untuk Nabi. Maka kalau orang yang mengatakan gitu hanya berlandaskan hawa nafsunya, bukan berlandaskan ilmu. Ini mana ittaba'uhu, dalam hal mengikuti. Kemudian, contoh lagi sederhana yang tidak kita ikuti ketika itu Nabi Muhammad SAW ketika berperang, melakukan perperangan, kemudian Bilal bin Rabah ketika itu disuruh menjaga karena sudah larut malam istirahat. Karena letih dan sudah larut malam, ketika itu terjadi Nabi Muhammad SAW lambat, bangunnya lambat sehingga lambat juga mengerjakan sholat subuh. Dan sahabat-sahabat yang lain sama, karena sudah capeknya terlelap tidur, bangun subuhnya lambat. Apakah hal peristiwa ini harus kita ikuti? Kan Nabi Muhammad juga
pernah lambat sholat subuhnya. Tidak. Itu Nabi Muhammad sebagai bashar, manusia biasa juga. Maka ada hal-hal seperti itu yang terjadi pada Nabi Muhammad. Maka dalam hal kita mengikuti, kita harus berlandaskan ilmu, bukan sekedar mengikuti saja. Maka itulah pengertian dari ittaba'uhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu. Dalam hal mengikuti juga, wah ini kan pasti kalau dikatakan benar atau tidak benarnya pengikutnya banyak. Kita harus yakin ini benar. Tidak. Bukan berarti golongan yang banyak pengikutnya itu harus diikuti benar. Karena orang kafir juga banyak pengikutnya. Maka tadi saya katakan makna ittaba'uhu itu harus dilandasi dengan ilmu. Wa hadan nabiyyu walladzina amanu. Jadi kalau ditanya bagaimana syarat agar kita dikatakan menjadi pengikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam atau orang yang dekat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam agar diakui. Tadi kan ada saya katakan mengakui dan diakui. Kalau orang Yahudi dan Nasrani mereka mengakui bahwa mereka lah orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Tapi bagaimana kalau kita diakui? Nah ini sekarang diakui. Diakui itu lebih tinggi lagi derajatnya. Salah satunya syaratnya di sini ada dua. Wahadan Nabi walladzina amanu, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW dan menjadi orang yang beriman. Ini salah satu syaratnya bagaimana agar kita dikatakan orang diakui oleh pengikutnya Nabi, menjadi pengikutnya Nabi Ibrahim atau orang yang terdekat dengan Nabi Ibrahim. Ayat berikutnya, wallahu waliyul mu'minin, Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Makna di sini juga dikatakan wallahu waliyu. Makna wali di sini banyak. Tapi kalau bagi Allah makna wali itu diartikan sebagai pelindung. Tapi kalau dari segi makna yang lain, makna wali itu bisa diartikan teman. Makna wali itu bisa diartikan pemimpin. Makna wali itu bisa diartikan yang mengurusi. Makna wali itu bisa diartikan orang yang mendidik. Ini makna wali. Tapi ketika dia didekatkan dengan Allah, maka makna wali di sini adalah Allah melindungi orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman. Karena ketika itu memang orang Yahudi dan Nasrani tujuannya ketika menyampaikan berdebat dengan baginda Rasulullah, tujuannya untuk menipu daya mereka. Maka ini salah satu sanggahan kepada orang Yahudi dan Nasrani di ayat yang sebelumnya tadi mereka mengatakan orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim, padahal tidak. Yahudi dan Nasrani itu baru muncul setelah jauh-jauh Nabi Ibrahim wafat. Kalau seandainya dikatakan siapa jadi sebenarnya orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim, yaitu wahadan nabiyyu walladzina amanu, orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim dan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Akan tetapi apa yang dilakukan orang Yahudi dan Nasrani? Mereka itu tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Alasannya kenapa? Karena kesombongan mereka. Karena mereka menganggap Nabi Muhammad itu keturunan silsilahnya dari Nabi Ismail. Ismail ini adalah budaknya, sedangkan mereka Bani Israel dari Ishak. Ishak ini Sarah adalah seorang bangsawan, sedangkan Siti Sarah ketika itu adalah seorang budak. Nah, maka inilah Siti Hajar. Jadi Siti Sarah ketika seorang budak, maka ini menjadi mereka mengatakan tidak layak Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi. Jadi ini faktor kesombongan yang ada dari diri mereka. Karena memang Nabi Muhammad SAW itu bukan dari keturunan Nabi Yakub. Nah, di sini Nabi Ishak Nabi Muhammad itu keturunannya Bani Israel. Jadi Ishak itu dari Sarah, sedangkan Ismail itu dari Siti Hajar, dan Hajar itu seorang budak. Maka ini salah satu gengsi yang ada dalam diri mereka, sehingga mereka itu tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau kita lihat nanti di ayat-ayat berikutnya sudah jelas, dan dahulu juga kita sudah jelaskan bahwa informasi tentang Nabi Muhammad itu sudah jelas. Informasinya di dalam kitab Taurat maupun Zabur maupun Injil, bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman. Seharusnya mereka ketika berhadapan bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka tuh sudah tinggal beriman saja.
yakin. Ibaratnya kalau seandainya ada tamu, bupati menyampaikan kepada warganya nanti gubernur akan datang, kita bersiap-siap. Ketika gubernur itu datang, kita sudah yakin, kita sudah mempersiapkan untuk menyambut gubernur tersebut datang atau presiden. Tapi informasi ini sudah diketahui jauh-jauh hari dalam kitab Taurat, Zabur, Injil. Ketika nabinya diutus, mereka tidak mau beriman. Apa yang membuat mereka seperti itu? Ada kesombongan yang melekat pada diri mereka. Inilah penyebabnya. Bisa dipahami dulu ayat ke-68. Jadi ini jawaban bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu bukan orang yang terdekat dengan Nabi Ibrahim, tapi orang yang terdekat dengan Nabi Ibrahim adalah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad dan menjadi orang yang mengikuti Nabi Muhammad dan orang-orang beriman. Kenapa? Karena ketauhidan mereka sama, akidah mereka sama, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesamaannya ini bukan dari segi syariat, tapi kesamaannya dari segi akidah. Bisa dipahami, Ibu? Kita lanjutkan kalau begitu di ayat berikutnya. Di ayat ke-69. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan ini adalah bagaimana Allah membongkar visi dan misinya orang Yahudi dan Nasrani. Apa visi dan misinya orang Yahudi? Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum. Segolongan ahli kitab, siapa ahli kitab di situ? Orang Yahudi dan Nasrani. Law yudillunakum, ingin menyesatkanmu. Jadi sebenarnya tujuan mereka itu adalah ingin menyesatkan kita. Akan tetapi apa? Wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari. Maka ibu-ibu, kalau kita lihat di dalam kehidupan yang kita alami dalam kondisi sekarang, Bu ya, contoh dalam hal bertetangga. Sekecil apapun orang Yahudi dan Nasrani melakukan, pasti ada niat di dalam hati mereka bagaimana mereka itu, kita ini bisa jadi pengikut mereka. Maka mereka katakan kita ini adalah domba-domba tersesat. Kenapa? Di dalam ayat sebelumnya dulu kita sudah jelaskan. Orang Yahudi dan Nasrani itu sampai kapanpun tidak akan berhenti. Bagaimana kita ini bisa mengikuti kehidupan mereka. Baik dari segi gaya, bahkan kalau lebih jauh lagi sampai akidah kita bisa berubah. Maka tidak, di dalam surah Al-Baqarah ayat 120 kalau kita buka ya, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini dalam ayat Al-Baqarah 120 ini, qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada Nabi Muhammad. Ini ada dendam. Sebelum engkau mengikuti agama mereka. Jadi sampai kapanpun mereka sebenarnya punya misi dan misi. Tujuannya untuk menyesatkan. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Maka ibu-ibu, yang pertama yang harus kita kuatkan adalah iman. Jadi kalaupun seandainya kita bertetangga dengan orang yang berbeda akidah dengan kita, contoh terkadang dalam hadis baginda Rasulullah, hadis-hadis tentang amaliyah dalam berbuat baik, terkadang lebih condong banyak yang mempraktekkan orang Yahudi dan Nasrani. Contoh ketika ada orang Islam yang kesusahan, tetangga-tetangga yang Islam tidak peduli. Tetangga-tetangga yang lain ketika kesusahan tidak ada yang peduli. Tapi terkadang ada orang yang berbeda akidah, mereka yang lebih awal menolong kita. Akan tetapi kalau seandainya keimanan kita kuat, maka tadi wallahu waliyul mu'minin, Allah itu akan menolong orang-orang yang beriman.
Kalau iman kita kuat, hanya sekedar kita berpikir, oh mereka sosialisasi saja, sesama bertetangga. Tapi kalau kita lihat, wah ini mereka orang baik, ajaran agama mereka sendiri, itu salah besar. Kenapa? Sebenarnya di dalam ajaran kita sudah ada bagaimana dalam hal tolong menolong, dalam hal melakukan kebaikan sesama tetangga. Tetapi isi ajarannya itu tidak diamalkan. Ini yang jadi masalah dalam kehidupan kita. Maka ibu-ibu semuanya, kalau kita lihat tadi di dalam surah ayat 69 tadi Ali Imran, waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yashurun. Ali Imran ayat ke-69. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yashurun. Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal sesungguhnya mereka menyesatkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari atau mereka tidak merasakan. Ini di sini digunakan menggunakan kata yash'urun. Yash'urun ini merasakan. Jadi kalau diartikan merasakan atau menyaksikan, ini pengertian dari yash'urun. Jadi orang Yahudi ini tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu ketika mereka mengingkari Allah itu adalah perbuatan yang sudah menyesatkan, sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan ancamannya sangat besar sekali. Kenapa? Karena sudah jelas di dalam kitab-kitab mereka mengajak kepada Allah, tapi sedikit pun tidak membuat mereka terbuka hatinya untuk taat kepada Allah. Penyebabnya tadi sudah saya katakan, pertama, kesombongan yang ada dalam diri mereka. Apa sebab kesombongannya? Orang Yahudi itu mengaku mereka itu adalah anak Allah. Ini kesombongannya. Dalilnya dalam surah Al-Maidah ayat 18. Al-Maidah ayat 18. Wa qalatil yahudu laisatin nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Di dalam surah Al-Maidah ayat 18. Ini di sini kita lihat bahwa orang Yahudi dan Nasrani mereka itu menganggap waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarum mimman khalaqa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Ini yang membuat mereka menjadi sombong. Sehingga informasi apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sudah tutup telinga. Menganggap mereka ini lebih mulia. Kami ini anak Allah. Sama ya dalam kehidupan, contoh terkadang seorang anak yang memiliki jabatan tinggi atau orang tuanya terpandang, terkadang ada sifat sombong yang keluar. Seharusnya itu tidak boleh. Saya ini anak presiden, saya ini anak gubernur, saya ini anak pejabat. Jangan macam-macam kamu dengan saya. Terkadang kan ada ucapan-ucapan orang yang sombong seperti itu. Ini salah satunya, orang Yahudi dan Nasrani ketika diberikan informasi oleh baginda Rasulullah tentang kebenaran bahwa Nabi Isa itu adalah seorang nabi, bukan seorang yang harus disembah. Tapi apa sombongnya mereka? Waqalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Malah mereka menyatakan bagaimana? Kami ini anak Allah dan kekasihnya Allah. Jangan ikut campur, jangan ikut-ikut. Katakanlah, mengapa engkau menyiksa kamu dengan dosa-dosa kamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa dan orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada semuanya akan kembali. Jadi ini penyebab mereka. Pertama, kenapa mereka itu sulit disampaikan berita yang benar? Yang pertama, karena mereka menganggap lebih mulia dari Nabi Muhammad, karena mereka menganggap anak Allah. Yang kedua, kenapa mereka itu sulit diberikan nasihat atau diberikan informasi yang benar? Karena kekecewaan yang ada dalam diri mereka, kenapa Nabi akhir zaman itu bukan dari Bani Israel. Itu penjelasan di ayat ke-69. Kita lanjutkan ke ayat 70-nya.
Ali Imran 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tasyhadun. Di ayat ke-70. Sebenarnya ayat ke-70 ya. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tasyhadun. Wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, lima takfuruna bi ayatillah. Mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Kenapa di sini dikatakan mereka mengingkari ayat-ayat Allah? Karena dalam informasi kitab Taurat, Injil itu dikatakan bahwa informasinya itu tentang Nabi Muhammad SAW, mereka itu lebih mengetahui dibandingkan anak mereka sendiri. Saking jelasnya informasi yang ada. Mana dalilnya? Ini dulu sudah kita baca juga dalam surah Al-Baqarah ayat ke-146. Al-Baqarah 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Nabi Muhammad. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu sudah jelas informasi dalam kitab mereka itu sudah banyak. Seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran. Tapi apa yang dilakukan oleh pemuka-pemukanya karena ingin mendapatkan keuntungan materi, informasi tentang Nabi Muhammad mereka hilangkan agar mereka itu tetap memiliki banyak pengikut. Padahal di sini mereka mengetahui para pemuka-pemuka agamanya. Maka di sini kalau kita lihat ketika mereka berhadapan dengan Nabi Muhammad bukan malah mereka beriman, tapi mereka melakukan perdebatan dan tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang harus diimani, Nabi yang harus diikuti. Mereka tidak percaya. Maka di dalam ayat 70 tadi ahli kitab dikatakan lima takfuruna. Mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Padahal kamu mengetahui tasyhadun. Di sini menggunakan kalimat tasyhadun. Tasyhadun ini asyhadu Allah bersaksi atau melihat. Jadi makna tasyhadun ini Allah sini tidak menggunakan kata ta'lamun. Kalau ta'lamun hanya sekedar mengetahui saja. Contoh saya umpamakan. Tapi artinya mengetahui. Ta'lamun itu juga bahasa Arabnya artinya mengetahui. Tapi arti tasyhadun di sini mengetahui lebih tinggi lagi. Contoh, ada orang yang tidak pernah pergi ke Malaysia. Contoh. Tapi ketika berbicara tentang Malaysia, dia bisa jelaskan. Bagaimana caranya? Dia cari di Google. Oh, gedung KLCC itu berada di Kuala Lumpur. Di bawahnya ada mall-mall ini, mall wisata semuanya. Di belakangnya ada kolam renang. Karena dia mendapatkan informasi dari Google, sehingga dia mengetahui. Orang Yahudi dan Nasrani, informasi itu sudah ada di kitab mereka. Kemudian, bukan sekedar itu saja, wa antum tasyhadun. Mereka itu langsung menyaksikan Nabi Muhammad itu sudah diutus di depan mata mereka. Jadi terkadang ada orang yang bisa menjelaskan hanya mendengar informasi dari Google. Tapi ada orang yang menjelaskan, dia sudah langsung pernah datang ke Malaysia. Datang ke gedung KLCC, dia jelaskan di belakangnya ada kolam renangnya, ada kolam ini, kemudian ada jembatan di belakangnya. Mungkin orang yang mendengarnya akan lebih yakin. Kenapa? Di samping dia sudah langsung datang, kemudian informasi itu benar, terlihat langsung di depan matanya. Nah, orang Yahudi dan Nasrani ini jauh-jauh hari dalam kitab mereka itu sudah ada. Kemudian bukan itu saja, Nabi Muhammad itu langsung ada di depan mereka, yaitu orang Kristen Najran tersebut. Tapi apa yang membuat mereka juga tetap tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu, beriman kepada Nabi Muhammad dan tidak mau mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam ayat ini menggunakan makna tasyhadun. Berarti apa? Mereka itu sudah berhadapan dengan Nabi Muhammad. Di samping informasinya sudah ada dalam kitab mereka,
tapi mereka tidak mau. Maka tadi saya umpamakan, kalau ada orang mau buat acara, contoh Pak RT atau kepala desa menyampaikan kepada masyarakat, nanti Pak Camat seminggu lagi akan datang, ini baru informasi, bisa datang bisa tidak, maka kita harus mempersiapkan. Tiba-tiba sudah datang, baru kita yakin, lihat di depan mata kita, berarti apa? Informasi yang disampaikan Pak Kepala Desa itu benar. Nah, orang Yahudi dan Nasrani, informasinya mungkin kalau sekedar informasi mungkin mereka boleh ragu, benar atau tidak, tapi ini tidak. Nabi Muhammad itu langsung sudah datang di hadapan mereka, tapi mereka tidak beriman sedikit pun kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah salah satu bagaimana keingkaran orang Yahudi dan Nasrani kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat 167, 168, 169, 170 yaitu masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya tentang bagaimana keingkaran orang Yahudi dan Nasrani tidak mau mengikuti ajakan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan mereka mengaku-ngaku mengambil dalih adalah mereka orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Tidak. Kenapa mereka mengatakan ujungnya Nabi Ibrahim? Karena dari Nabi Ibrahim itu menyatu. Ambul anbiya khalilullah, kekasih Allah. Kemudian dari Nabi Ibrahim itulah banyak keturunan-keturunan para nabi. Kemudian dari Nabi Ibrahim itu juga silsilahnya Nabi Muhammad. Sehingga ini saya adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Tidak. Kenapa? Karena tadi Yahudi dan Nasrani jauh muncul setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian syarat-syarat orang yang dikatakan sebagai orang yang diakui sebagai pengikut Nabi Ibrahim, wa hadzan nabiyyu walladzina amanu, yaitu orang yang mengikuti Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Kemudian orang Yahudi dan Nasrani itu adalah orang-orang yang benar-benar tersesat. Kenapa? Karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Sudah jelas informasinya disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad, tapi sedikit pun tidak membuat mereka yakin. Penyebabnya kenapa? Tadi saya katakan dua. Karena mereka sombong mengaku anak Allah. Yang kedua, karena Nabi Muhammad itu bukan dari keturunan Bani Israel. Ini yang membuat mereka menutup pikiran, menutup mata, menutup telinga, sehingga apapun informasi yang sampai mereka tutup rapat-rapat seperti itu. Silakan Ibu, ada yang mau tanya dari 4 ayat ini, dari ayat 67, 68, 69, 70. Silakan Ibu, ada yang mau tanya. Ibu bisa dipahami? Insya Allah, Ustaz. Ya, kalau tidak ada masih kita lanjutkan lagi. Atau ya, Bu Nurhen. Mumi atau Bu Nurhani? Boleh Bu Heni dulu. Bu Heni. Baru dibuka Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Begini pertanyaan saya Ustaz. Nabi Isa itu kan setelah Masehi ya Ustaz ya munculnya. Nabi Ibrahim sebelum Masehi. Tetapi kenapa Nabi Isa itu dan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, Nabi yang lain-lain itu orang Yahudi dan Nasrani itu tidak mengganggu, maksudnya itu mereka setuju-setuju aja gitu, Ustaz. Iya. Orang Yahudi dan Nasrani, silakan melanjut lagi pertanyaan ini. Enggak, maksudnya itu saja. Jadi maksudnya setuju saja itu maksudnya tidak mengingkari, tidak apa begitu Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Pertanyaan Bu Heni ini ada dijelaskan dalam surah An-Nisa, jawabannya. Ayat, sebentar saya lihat ayatnya.
Ya, An-Nisa ayat 137. An-Nisa 137. Innalladzina amanu. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dulunya mereka beriman. Innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir. Jadi mereka dulu beriman. Kenapa? Karena sesuai isi hati mereka. Apa yang mereka inginkan tuh nabi dari golongan mereka tuh mau. Kemudian summa kafaru. Kemudian mereka ingkari. Kenapa? Penyebabnya. Karena yang mereka harapkan tuh mereka inginkan Nabi yang akhir itu dari golongan mereka. Itu sebenarnya kesombongan yang ada dalam diri mereka. Jadi kalau ditanya, mereka itu dahulunya beriman. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus, mereka langsung jadi kufur. Ini penyebabnya. Sama juga. Maka di sini dikatakan, kalau orang yang sudah tahu, ada orang yang sudah tahu, kemudian melakukan kesalahan. Dilarang, dia sudah baca Quran, dia sudah tahu informasinya, dilarang mencuri. Dia baca Quran, tapi dia mencuri, maka hukuman yang seperti ini jauh lebih besar. Maka di sini dikatakan faqad dhalla sawa yahdihim sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian mereka beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya. Maka itulah orang-orang Yahudi dan Nasrani bertambah karena sombongnya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Setelah itu orang Yahudi dan Nasrani tidak lagi diberikan jalan, ditutup apapun yang disampaikan informasi kepada mereka, tidak mau diterima. Kenapa? Karena tadi hanya satu penyebabnya, karena permasalahannya pada Nabi Muhammad bukan dari golongan mereka. Sehingga langsung yang dahulunya mereka beriman, meyakini tentang Nabi Ibrahim, meyakini tentang Nabi Musa, Nabi Isa, mereka tahu ada informasi tentang Nabi akhir zaman, tapi ketika langsung turun di hadapan mereka, ketika diturunkan mereka terkejut, wah ini bukan dari golongan kita, langsung mereka mengingkari. Itu sebabnya itu. Jadi dahulunya mereka tidak masalah. Kenapa? Karena sesuai dengan mereka. Dan keingkaran ini mereka luar biasa, Bu, karena informasinya di Quran sudah jelas, nikmat Allah berikan banyak kepada mereka. Kemudian setelah itu ketika satu permasalahan tidak mereka ikuti, maka azabnya juga sangat besar. Begitu, Ustaz. Jadi istilahnya konotasinya karena Nabi Isa itu adalah keturunan daripada kaum Yahudi. Ya, Bani Israel itu. Ya. Ya. Kemudian padahal yang agama Kristen sendiri itu Yesus yang mereka sebut itu adalah mereka meyakini itu Nabi Isa, padahal bukan begitu, Ustaz ya. Ya. Dan itu kesalahan mereka. Sehingga itu yang membuat kesalahan mereka itu para pemuka-pemuka agamanya. Tapi ketika memang kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu masih murni isi kandungannya, mereka tetap beriman kepada Allah karena memang ajakannya tauhid. Tapi pemuka-pemuka agamanya yang merubahnya. Tujuannya kenapa? Karena ingin mendapatkan materi. Dan kemudian informasi tentang Nabi Muhammad itu mereka hilangkan. Baik, Ustaz, terima kasih. Kenapa mereka dulunya beriman? Karena satu, Nabi akhir zaman bukan dari golongan mereka. Padahal kalau kita lihat ya, tolak ukur dikatakan orang yang bertakwa, orang yang beriman itu bukan melihat dari suku, bukan melihat dari golongan, tapi ciri-cirinya adalah takwa itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kan dikatakan Quran, Allah itu tidak melihat seorang itu dari suku-sukunya, bukan dari laki-laki, dari perempuan, bukan dari bangsanya, bukan dari sukunya, tapi dari ketakwaannya. Maka inilah salahnya orang Yahudi dan Nasrani, tidak takwa, tidak mau mengikuti peraturan yang sudah Allah tetapkan. Dan inilah yang membuat mereka menjadi sombong. Seperti itu. Baik, Ustaz. Syukron, Ustaz. Terima kasih, Bu Edmin. Maaf Ustaz, tadi sudah disinggung dengan pertanyaannya Bu Heni. Sebetulnya sih melihat dari sejarahnya Nasrani dan Yahudi itu, sebetulnya melihat dari sejarahnya Nasrani dan Yahudi itu dari turunan dari Ibrahim dan ya Ustaz.
Tapi kan mereka tuh turunnya dari Ishak, sehingga juga karena Ishak itu kan Siti Sarah itu bukan orang bangsawan. Ini juga bu salahnya, bangsawan. Sedangkan Hajar itu adalah budaknya Sarah, pembantunya. Sehingga dia mengatakan Nabi Muhammad bukan orang mulia, dia lahir dari seorang budak. Ini juga ego mereka itu. Sedangkan Sarah ini adalah seorang bangsawan, jadi mereka tuh menganggap tidak layak seorang nabi diangkat dari keturunan budak. Ini juga jadi masalah. Iya ya, padahal sebetulnya itu turunan dari Rasulullah juga, semua satu turunan gitu ya. Cuma jalur ibunya yang berbeda, ini jadi masalah. Satunya ibunya seorang bangsawan, satu lagi seorang budak, ini jadi masalah. Oh ya, baik Pak Ustaz, terima kasih. Ada lagi yang mau tanya Ibu? Kemungkinan kita hanya 4 ayat ini saja karena saya setelah ini ada acara dengan keluarga dan mau pergi mengantarkan adik kebetulan. Tadi saya katakan hanya 1 jam saja, mungkin sampai jam 3. Ada lagi yang mau tanya Ibu? Insya Allah nanti untuk pertemuan berikutnya di ayat 71. Nanti kita akan lanjutkan setelah Ramadan. Insya Allah juga tadi ketika pagi sudah disampaikan, insya Allah nanti kita Ramadan, kalau Ramadannya kalau puasanya nanti masuk di hari Sabtu, maka insya Allah tadarus kita setiap hari nanti mulai di hari Sabtu. Tapi kalau seandainya jatuhnya nanti di hari Ahad, maka insya Allah nanti di hari Ahad kita mengaji dan tidak ada tajwid dan tidak ada tadabbur. Insya Allah kita setiap hari mengaji seperti biasa, melanjutkan bacaannya masing-masing. Silakan, ada yang mau ditanya Ibu? Kalau tidak ada lagi mungkin kita cukupkan. Saya mohon maaf ini lebih awal karena kebetulan ada yang mau pergi lagi. Ya. Kalau tidak ada, ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di ayat 71-nya, masih membahas juga tentang orang Yahudi dan Nasrani. Jadi memang ceritanya agak panjang. Tujuannya agar apa? Jangan orang Yahudi dan Nasrani terulang lagi seperti kondisi sekarang. Banyak orang yang sombong, banyak orang yang angkuh karena jabatan, karena keturunan, sehingga ketika diberikan informasi yang baik, dia tutup telinga. Orang Yahudi kan seperti itu. Ketika diberikan informasi, padahal mereka menganggap anak Allah, mereka itu bukan anak Allah. Jadi ada orang yang zaman sekarang mengatakan, saya ini kan anak ini, saya kan anak ini, saya anak ini. Jadi kesalahan apapun dianggap tutup mata. Banyak zaman sekarang. Kalau pejabat-pejabat besar dianggap tutup mata, tapi orang-orang kecil jadi salah. Nah ini yang harus kita ambil. Itu salah satu sifat buruk orang Yahudi yang tertanam dalam diri orang yang seperti itu. Dan mudah-mudahan sifat itu tidak melekat dalam kehidupan kita. Ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang maaf, kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.